Semuanya balik bareng aku Noel dan selamat datang di Apa Jadi Bahas. Dan di video kali ini sesuai dengan judul mau bahas yaitu Ad Astra. Jadi ini film lama ya, ini film eh 2019. Jadi ini menceritakan tentang sci-fi. Jadi satu karakter utama si Roy ini dia itu perlu menjelajah luar angkasa jauh ke Neptunus karena ada suatu aktivitas di Neptunus yang cukup mengganggu kelistrikan di bumi, jadi mempengaruhi di bumi. Dan kemungkinannya itu karena ada masalah di misi di 30 tahun sebelumnya, yaitu bapaknya si Roy itu ngelakuin misi dan katanya sih hilang, katanya udah meninggal gitu. Tapi ternyata faktanya sih masih hidup dan ternyata bapaknya itu yang memengaruhi terjadinya masalah di situ. Jadi singkatnya film ini membahas tentang ada konflik ya. Yang pertama ada konflik, jadi mereka punya semacam base. Jadi pasti karena ini film Hollywood, filmnya Disney, dibikinnya di Amerika, jadi base-nya Amerika. Terus kemudian mereka punya semacam uh, apa ya istilah stasiun, punya pangkalan penelitian atau militer gitu di bulan dan juga di Mars, dan itu sama-sama punya US. Dan di bulan itu terbagi kedua gitu, tempat untuk berangkat dan tempat kedatangan itu beda. Dan ada negara-negara lain yang sebenarnya juga mengganggu. Jadi ada aktivitas pembajakan seperti bajak laut, tapi bedanya ini di bulan gitu. Jadi terjadinya pembajakan kayak gitu karena ya keserakahan manusia akan resource, akan sumber daya itu sangat tinggi. Dan bisa bilang bahkan sampai di zaman sekarang, dari dulu sampai sekarang peperangan itu terjadi karena perebutan kekuasaan, perebutan sumber daya untuk keberlangsungan hidup manusia. Jadi itu salah satu hal yang cukup terasa gitu. Dan film ini juga membahas tentang itu, bagaimana keserakahan manusia itu bisa menghancurkan, kemudian bagaimana keegoisan manusia juga bisa menghancurkan gitu. Karena inti akhirnya dari film ini kenapa terjadinya satu kejadian itu, masalah kelistrikan itu, karena pesawat yang dibawa bapaknya Roy ini dia kan satu tim, dan di luar angkasa itu kan kesendirian ya teman-teman ya. Mereka pergi dengan jauh gitu. Selain bapaknya Roy, itu timnya lain itu merasakan kesendirian jauh dari rumah, kemudian jauh dari keluarganya, apalagi di luar angkasa kemungkinan kembalinya itu sangat kecil. Akhirnya ada terjadi konflik dan dibahas di pertengahan menjelang akhir film itu bapaknya Roy itu akhirnya membunuh semua timnya karena ambisi yang dimiliki oleh bapaknya Roy. Di awal itu bapaknya Roy dibahas bahwa dia dijadikan sebagai pahlawan untuk menutupi keburukannya itu, bagaimana dia dicatat di dalam sejarah sebagai orang pertama yang pergi sangat jauh sekali memimpin sebuah kelompok gitu. Di akhir bapaknya masih hidup, tetapi dia nggak ada niatan untuk kembali gitu. Sementara Roy hidup bertahun-tahun dengan kesadaran dengan janji dari bapaknya bahwa bapaknya ini akan balik setelah misi ini gitu. Tapi ya di reveal di akhir bahwa bapaknya tuh nggak ada niatan sama sekali, dia tidak mencintai istrinya, dia akan meninggalkan istri dan anaknya untuk ambisi dia menemukan kehidupan lain. Jadi alien, dia tuh bapaknya berambisi banget walaupun udah doktor dan segala macam diceritakan. Tapi ambisi bapaknya untuk bisa menemukan kehidupan lain selain manusia, hewan-hewan di bumi, dia tuh berambisi banget. Padahal secara fakta di dalam film dijelaskan ada hitungan dan segala macam bahwa tidak ada kehidupan lain sebenarnya di luar solar system ini. Perhitungannya dan segala macam tidak ada itu kehidupan lain, sehingga di situ bapaknya itu bisa bilang berambisi, terlalu berhayal bahwa dia akan menemukan, dan sudah berhayal sangat tinggi. Tetapi ketika dia sebenarnya tahu bahwa apa yang dilakukan itu tidak ada akhirnya, tidak mendapatkan tidak ada endingnya, karena tidak ada kehidupan gitu di luar solar system Bima Sakti ini, di Milky Way itu nggak ada. Bapaknya itu sadar sekali lagi, tapi dia itu nggak mau melepaskan ambisinya. Dia kayak gengsinya sangat tinggi sekali untuk dia bisa mengakuin bahwa tidak ada kehidupan itu. Dia gengsi untuk mengakui bahwa dia itu salah. Dan ini sebenarnya salah satu hal yang sangat sering banget terjadi di kehidupan manusia. Banyak orang akhirnya
hidup dalam imajinasi mereka, hidup dalam bayang-bayang mereka bahwa mereka tuh benar. Padahal mereka tahu mereka salah, tetapi mereka tetap membayangkan diri mereka bahwa mereka tuh benar. Jadi ini salah satu hal yang menceritakan juga isu di dalam kemanusiaan gitu ya. Bagaimana manusia itu takut untuk mengakui kesalahan apalagi ketika mereka sudah terjun terlalu dalam. Ini juga terjadi di titik K-drama Taxi Driver yang aku tonton. Beberapa orang itu berambisi banget bahwa mereka benar, mereka akhirnya memanipulasi banyak hal untuk menyatakan mereka benar, dan itu awal dari kejahatan juga. Kenapa banyak sekali terjadi, mereka menutupin kejahatan mereka tanpa mereka sadarin sebenarnya itu sangat membahayakan, mereka membahayakan nyawa orang lain. Dan itu juga terjadi kan, bapaknya akhirnya sampai terjadi perang dengan krunya sendiri karena krunya mau balik ke bumi tapi tidak diizinkan oleh bapaknya si Roy, karena dia kalau kembali dia akan akhirnya menantang dirinya sendiri di masa sebelumnya. Sebelum dia berangkat dia menyatakan bahwa akan ada kehidupan lain di luar sana. Tapi kalau mereka balik tanpa membawa hal itu, bapaknya akan merasa gagal gitu. Jadi penerimaan diri itu suatu hal sebagai manusia, kita harus bisa belajar untuk membuka diri terhadap penerimaan bahwa kita tuh bisa salah, dan setidaknya itu akan jadi pelajaran. Tapi banyak orang juga ketika mereka salah, mereka tidak berbenah diri, mereka akhirnya melepaskan semuanya dan rela menghancurkan kehidupan diri mereka dan orang lain juga terdekat mereka, orang-orang terdekat mereka, hanya untuk ambisi mereka yang hanya ada di dalam kepala mereka sendiri. Jadi ini salah satu film yang sangat menarik, bagaimana menggambarkan tentang planet-planet, perjalanan planet. Timeline memang dicepet-cepetin gitu ya, perjalanan kan jauh berapa bulan untuk ke planet-planet lain, tapi ya di sini dicepetin gitu loh. Satu hal yang cukup menarik juga, dan mungkin bisa menjelaskan bagaimana nanti di masa depan itu bisa aja seperti ini. Mereka bangun pangkalan di bulan, mereka bangun pangkalan di Mars. Tetapi ya karena kemudian balik lagi ke awal, bagaimana keserakahan manusia juga tentang perebutan sumber daya. Negara-negara lain pasti nggak mau kalah. Mereka akan bangun juga pangkalan di luar sana, mengklaim tanah. Dan bisa jadi dalam beberapa ratus tahun ke depan akan ada travel PP ya, bumi bulan gitu, bisa aja. Mungkin seminggu ke bulan, travel di bulan. Bahkan di situ pun ketika ke bulan gitu ada cerita bahwa ada commercial travel di situ. Dan ada kayak Yoshinoya, ada merek-merek kayak, aku cuma ingat Yoshinoya doang. Jadi itu menarik juga. Jadi pada akhirnya mereka ke bulan cuma untuk nikmatin hal yang kita bisa nikmatin di mall. Cuman bedanya lebih mahal aja, ke bulan kan biayanya nggak murah kayak gitu. Jadi ke bulan tuh makanya Yoshinoya. Itu, itu hal yang cukup menarik juga tuh. Jadi satu pelajaran yang bisa diambil di film ini sebenarnya ya bagaimana apa yang ada di dalam manusia, apa yang terjadi di sosial kita, di society kita, bahwa keserakahan akan sumber daya itu ada, terutama untuk negara. Kemudian ambisi orang-orang itu ada juga, bagaimana mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka akan ambisi itu, padahal mereka sebenarnya udah pasti salah. Kayak gitu. Jadi ada orang yang rela menghancurkan segalanya, menghancurkan orang-orang di sekitarnya hanya untuk membuktikan dirinya itu benar. Jadi ini satu hal yang juga dibahas di dalam bukunya Carol S. Dweck di dalam Mindset gitu ya, bahwa orang-orang dengan fixed mindset mereka akan melakukan apapun untuk menyatakan diri mereka pintar. Bahkan ketika mereka harus berbohong sekalipun, mereka akan melakukan itu. Karena ketika mereka mengakui mereka salah, orang dengan fixed mindset akan bukan lagi merasa, tapi menyatakan bahwa dirinya itu gagal dalam kehidupan mereka. Jadi sekian dari video kali ini, review yang sebenarnya nggak panjang juga, nggak bahas tentang bagaimana pengambilan kamera dan segala macam, itu udah bagus banget gitu ya. Walaupun rating dari beberapa film tuh lumayan rendah gitu, tapi buat aku ceritanya, jadi bagaimana pembawaan build up ceritanya, kemudian alurnya, dan bagaimana peperangan itu bisa terjadi, perampokan itu bisa terjadi. Kenapa juga ada orang yang rela menghancurkan itu, karena mereka nggak mengakui bahwa mereka itu salah. Jadi cerita dan makna yang dibawa di dalam film ini sangat-sangat bagus. Jadi untuk rating sendiri ya buat aku ya 7 lah, 7 atau 6 gitu, karena nggak 7, mungkin 8 ya, 7 atau 8 gitu, tengah-tengah lah ya, 7,5, karena
build up-nya, pace-nya lambat banget. Jadi buat Gen Z ini film yang sangat susah untuk dinikmati karena build up-nya, walaupun filmnya cuma 2 jam ya, tapi kan premisnya tuh simple banget dan dikembangkannya tuh kan susah. Akhirnya mereka mainin di CGI, mereka mainin di bagaimana keindahan planet-planet, di perjalanan dan segala macam. Mereka mainin di situnya. Jadi ini pace-nya lambat banget dan susah sekali untuk dinikmatin sebagai seorang Gen Z gitu karena distraksi dan segala macam. Tapi kurang lebih gitu doang untuk review kali ini. Sampai jumpa.